teman-teman, Ibu dan Bapak. Jadi saya sangat dibantu oleh Ibu Tias ya, terkait dengan penyampaian ini. Nah ini PPT-nya belum jelas ya. Apa di tempat saya aja kurang bagus ini? Sudah. Sudah Pak. Sudah Pak. Baik. Sudah tampak. Boleh di slide show-kan, Ibu Tias. Baik, teman-teman, tentunya sangat familiar ya kalau kita sebut Tutwuri Handayani. Karena Tutwuri Handayani itu ada di lambang ataupun logo tempat kita bernaung di dunia pendidikan, yaitu logo milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Tutwuri Handayani. Namun sesungguhnya itu memang yang paling terkenal Tutwuri Handayani. Padahal banyak sekali filosofi-filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan kita. Ini yang ingin saya sampaikan, yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Lanjut, Ibu Tias. Oh ini, kalau tidak slideshow memang seperti ini ya. Baik, Ibu dan Bapak, di sebelah kiri itu ada foto sebelah kiri kita ya, sebelah kiri layar kita, yang nggak pakai peci. Itu foto siapa tuh yang ya beda-beda tipis dengan wajah saya lah begitu. Ada yang kenal Ibu Bapak? Ada Pak. Yang di sebelah kiri, wah bintang film ini Pak. Seperti Pak Alek. Betul, iya emang agak mirip-mirip Pak Alek juga ini. Iya, ini mirip Pak Alek ini. Ada yang kenal namanya? Lupa Pak namanya. Kalau yang di sebelah yang pakai kopiah tahulah, pasti Hajar Dewantara lah. Betul. Nah, ini yang saya harapkan. Jadi kalau yang sebelah kiri itu yang nggak pakai peci, Ibu Bapak nggak kenal juga nggak apa-apa, begitu. Apa sebabnya? Karena tidak terlalu berhubungan dengan kita. Betul, itu adalah bintang film dari sonolah ya, dari luar negeri, bernama Brad Pitt. Brad Pitt yang siapa suaminya, lupa lagi, bintang film juga ya, si perempuannya. Nah, tapi kalau yang sebelah kanan yang pakai peci itu Bapak nggak tahu, itu kebangetan begitu. Dan alhamdulillah Pak Alek itu sangat mengenal ya wajah beliau, walaupun kalau kita googling tampilan wajahnya beraneka ragam. Mungkin ada yang mengetahui siapa namanya Ki Hajar Dewantara tuh? Jabatan formalnya? Suwardi Suryaningrat. Ya, Pak Suwardi ya, ternyata beliau adalah Menteri Pendidikan zaman baheula begitu. Baik, terima kasih. Jadi sudah diwakili Pak Alek bahwa yang sebelah kanan semua juga kenal karena kita sebagai orang yang berada di dunia pendidikan. Baik, dilanjutkan, Ibu Tia. Teman-teman sudah tahu namanya tadi, sudah tahu fotonya, sudah tahu nama aslinya, ya jabatan formalnya. Nah sekarang coba dipikirkan ataupun digali lagi dalam benak Ibu dan Bapak, siapa atau bagaimana atau apa sih yang diingat oleh Bapak dan Ibu terkait dengan Ki Hajar Dewantara ini, gitu. Nah, boleh kita Bapak Ibu isi di Padlet ya yang disediakan oleh Bu Tias. Silakan Bu Tias, Padletnya. Pertanyaannya itu, jadi boleh tuliskan 1 atau 2 kata terkait dengan Bapak Ki Hajar Dewantara sejauh pengetahuan Ibu dan Bapak. Ya. Oh ya. Silakan diisi di Padlet. Link WA juga kalau bisa minta tolong. Oh ya. Di WA juga sudah ya. Pak Joni. Di WA sudah juga dah. Sudah ada di atas. Monggo silahkan diingat-ingat
apa sih yang khas atau yang luar biasa? Izin lamanya mengambil charge. Monggo, silakan. Sudah ada yang mengisi bahwa Pak Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan. Bapak Pendidikan. Boleh kalau mau diisi yang sebelah kanannya juga nggak apa-apa. Ibu dan Bapak, sekalian aja tuliskan 1 atau 2 kata tentang guru saat ini. Kondisinya, sikapnya, perilaku yang sepengetahuan Ibu dan Bapak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, Ibu Bapak, yang ingin saya perdalam adalah pertanyaan yang kedua sebetulnya. Bagaimana kondisi guru saat ini? Gitu. Saya boleh minta pendapat secara lisan saja dari teman-teman, dari para peserta. Kira-kira seperti apa guru zaman sekarang ini? Monggo, Pak. Jadi kondisi real ya, bukannya harapan, tapi situasi sekarang ini seperti apa begitu. Ada yang menyebut Merdeka Belajar. Ya. Saya Pak. Yenita, Pak. Ya, Pak. Ibu atau Bapak nih? Bapak dulu ya? Boleh. Boleh. Saya dulu Pak Ayat Joni. Pak Joni. Monggo Pak Joni, gimana guru zaman sekarang ini? Oke, terima kasih Pak Ayat. Untuk guru saat ini itu mengajar dengan dibebani untuk menyelesaikan target kurikulum. Jadi guru mengajar dengan melihat bahwa untuk minggu ini harus sudah sampai pada materi yang mana, ya. Kemudian melihat promesnya sampai semester ini harus bisa menyelesaikan materi sampai materi apa.
ya. Jadi mengajar dengan beban untuk menyelesaikan target kurikulum. Seperti itu kira-kira guru yang ada sebagian saat ini, Pak Ayat. Baik, terima kasih Pak Joni. Itu gambaran real ya yang disampaikan Pak Joni, bahwa guru banyak yang mengejar target kurikulum. Baik, makasih Pak Joni. Selanjutnya Ibu siapa Yenita. tadi yang sudah? Yenita. Ibu Yenita. Ibu Yenita. Ya. Ya, silakan Bu Yenita. Iya, guru kita saat ini masih banyak yang belum memahami cara penggunaan media online, Pak. Maksudnya khususnya yang untuk interaksi proses pembelajaran. Kalau seperti kita sekarang kan kita dilatih ya, disiapkan. Sementara mereka kan tidak pernah disiapkan, tiba-tiba mereka harus mengajar secara daring online gitu kan. Langsung ya. Jadi mungkin itu sebahagian kendalanya, dan itu tidak untuk semua guru, mungkin ada 30% guru ya, karena ini sudah berlangsung hampir 1 tahun kita seperti ini, tentu mereka sudah banyak terlatih juga, tapi itu untuk sebagian di daerah masih menjadi masalah, Pak. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Yenita. Jadi ya walaupun tidak semua ya, tapi sebagian besar guru masih belum mahir dalam penggunaan perangkat IT, padahal sekarang ini sedang dibutuhkan. Tapi di samping itu ada permisif dari Bu Yenita ya, bahwa ya maklum aja lah, mereka nggak dilatih Bu ya, ujug-ujug disuruh bisa sendiri. Harus, kalau kita ini nggak mau dilatih. Baik, sementara saya batasi dulu dari Pak Joni dan Bu Yenita. Jadi bisa dikatakan kondisi guru sekarang memang tidak semua ya, mungkin sebagian besar masih belum ideal barangkali ya. Walaupun di samping itu sebagian lagi sih ada yang memang sudah menjadi guru yang luar biasa begitu. Baik, kita lihat dulu ke tayangan lagi. Ibu Tias, monggo. Siap. Ya, kita lihat ada apa ini. Jadi bahwa kita diwarisi ya oleh Ki Hajar Dewantoro satu semboyan yang luar biasa ini, karena ini semboyan bahasa Jawa, tapi Pak Alek yang dari Manado pun tahu artinya, walaupun ya berdasarkan dari bacaan yang banyak gitu ya. Ini berarti sudah sangat nasional. Ing ngarso sing tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Yang kalau terjemahan bebasnya kurang lebih ketika bisa memberikan tauladan yang baik, ya, ketika berada di depan dan ketika dia berada di tengah, bisa menciptakan ide, gagasan, dan ketika ada di belakang pun tidak tinggal diam, tapi mendorong kepada arah yang lebih baik. Nah, mungkin secara garis besarnya seperti itu, tapi barangkali perlu terjemahan lebih dalam kalau dihubungkan dengan tugas kita sebagai guru. Ada yang Bapak-Ibu yang bisa menyampaikan kira-kira kalau dikonkretkan ing ngarso sing tulodo, ing madyo mangun kuarso, tutwuri handayani, itu kalau jadi guru itu harus bagaimana itu realnya? Mungkin yang bisa menyampaikan Ibu Bapak? Apakah harus mendorong-dorong doang? Seorang guru harus bagaimana kalau dihubungkan dengan pesan Ki Hajar Dewantoro ini? Ya, saya Ibu. Pak. Ya, Haji Sarni. maaf. Dengan Ibu? Haji Sarni. Ibu Haji Sarni. Aduh, ya. Selamat malam Bu. Selamat pagi. Silakan Bu Sarni. Bu Haji. Ya Pak. Ya, bahwa tadi seorang guru itu merupakan teladan yang baik ya, yang dapat dicontoh oleh anak muridnya. Nah, terutama dalam perilakunya, karakternya, dalam melaksanakan tugasnya, pembiasaan setiap hari, itu ada contoh dari gurunya,
begitu juga dari berbicaranya, dari penampilannya, itu adalah merupakan teladan bagi siswa. Nah, jadi seorang guru itu harus berbuat yang baik, berperilaku dan tingkah laku yang menyenangkan. Nah, terutama pembiasaan-pembiasaan di sekolah itu, contoh gurunya sambil berjalan ada sampah, itu nanti diambil. Nah, sambil ada siswa-siswi. Nah, nanti pembiasaan itu adalah berlanjut terus. Itu merupakan salah satu teladan juga, Bapak. Itu Pak Yat ya. Oh, begitu Bu Haji ya. Luar biasa tangkapan terhadap filosofinya Ki Hajar Dewantara. Ternyata saya lihat Bu Haji Sarni melihat bahwa guru itu harusnya menjadi teladan siswa gitu Bu ya. Dari berbagai aspek. Rajin, sopan, santun, juga peduli kebersihan. Baik. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan? Mungkin jika terkait dengan ini. Boleh Pak Yat, saya. Silakan. Ibu ini dengan Bu Yeni dengan Pak Joni. Pak Alek ya? Pak Joni atau Pak Alek? Oh ya. Karena Bu Yeni tadi udah, saya tunda dulu Ibu ya. Silakan Pak Alek. Kalau menurut saya Tutwuri Handayani itu memiliki arti belakang mendorong. Jadi kalimat itu adalah sebagian dari semboyan Ingarso Sungtulodo Ingmadio Mangunkarso Tutwuri Handayani. Jadi semboyan itu dapat diartikan sebagai di depan, orang pendidik harus bisa menjadi teladan di tengah murid. Jadi pendidik harus bisa memberikan ide, dan di belakang seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan. Jadi bukan saja memberikan materi di muka kelas, tetapi memberikan ide atau dorongan ke siswa agar siswa itu benar-benar aktif di dalam kelas. Itu menurut saya, Pak. Baik, luar biasa, Pak Alek. Ya, kalau kita tarik garis merah dan benang merah ini, tadi yang disampaikan Pak Joni dengan Bu Yunita, itu hal-hal yang real. Sedangkan yang disampaikan Bu Haji Sarni dengan Pak Alek itu hal yang idealnya. Gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kondisi yang sebenarnya? Nah, Ibu dan Bapak, terima kasih Bapak dan Ibu atas pendapatnya. Kita lihat begini. Ini ada desain grafisnya, ya, bahwa yang di bawah itu sebutlah generasi muda, generasi sekolah, usia sekolah. Anak-anak sekolah, tujuan akhirnya adalah Indonesia maju. Ya, Indonesia maju. Untuk menjadi Indonesia maju, maka anak-anak kita seharusnya masuk ke sekolah untuk mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan, gitu ya, berbagai bekal untuk menghadapi hidup dan kehidupannya. Nah, pertanyaannya siapa yang akan membekali mereka? Yaitu kita semua, yaitu para guru. Nah, hanya guru yang seperti apa? Tadi itu, ya. Yang idealnya memang disampaikan oleh penerjemahan terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya tuliskan ya bahwa terkait dengan Tutwuri Handayani, betul yang disampaikan oleh Bu Haji Sarni dengan Pak Alek, bahwa seorang guru harus menguasai cipta, karsa, dan karya. Gitu. Oh ya, saya minta timer yang mengatur waktu ya. Ibu Tias, masih berapa lama Bu? Masih 3 menit lagi Pak. 3 menit, oke, terima kasih. Kita percepat. Nah, jadi guru harus menguasai cipta, karya, dan karsa. Juga harus menghamba kepada murid. Ya, kok menghamba kepada murid? Ya. Sedianya ingin saya lempar ke Ibu dan Bapak, namun karena waktu sempit, saya sampaikan bahwa jangan disalahartikan menghamba seperti kita menghamba kepada Tuhan Maha Esa. Bukan kita menghamba sama pencipta, bukan. Tapi menghamba di sini artinya kita berusaha apa yang kita lakukan semua untuk kepentingan, kemaslahatan, perkembangan kompetensi siswa. Kemudian guru juga harus bisa menuntun kekuatan kodrat murid. Apa itu kekuatan kodrat murid? Karena mungkin waktu Ki Hajar Dewantara menyampaikan ini, beliau belum tahu bahasa serapan, unsur serapan.
Mungkin ini sama dengan potensi siswa begitu. Potensi yang dimiliki saat itu. Jadi menuntun potensi siswa. Artinya bukan membentuk siswa, ya, tapi apa potensi yang dimiliki oleh siswa, itulah yang harus diarahkan, dilanjutkan. Ya, ada istilah sekarang ini, tidak mungkin kita mengajari ikan mas untuk berenang. Untuk naik pohon. Gitu. Ikan mas itu bisanya berenang. Ya, kita ajari ikan mas naik pohon, ya dia kerja keras ya. Atau sebaliknya, kita suruh ayam untuk berenang dalam air, ya di dalam air, itu nggak mungkin dilakukan. Nah, kenapa? Karena memang kekuatan kodratnya ayam itu di darat, ikan di air. Itu yang disebut dengan menuntun kekuatan kodrat murid. Ya, jangan seorang siswa yang matematikanya lemah kemudian harus menjadi juara matematika, diikutkan dalam Olimpiade Matematika, jangan. Ya, dia kekuatannya di mana itu yang digunakan. Kemudian, nah ini, ya, memiliki budi pekerti yang baik dan diteladani oleh murid. Tadi sampaikan oleh teman-teman juga bahwa seorang guru selain memiliki penguasaan kompetensi seperti yang disampaikan Pak Joni, memang yang disampaikan Pak Joni itu harus juga ya bahwa guru harus mencapai kurikulum, target kurikulum betul, tapi dalam pencapaiannya harus dengan budi pekerti yang baik, harus bisa diteladani, ya, dan juga harus memahami karakteristik tiap siswa. Ada yang penting lagi, ini suci batin. Nah, ini suci batin ya, supaya jangan pengalaman saya kalau ikut kegiatan pelatihan ya ketika luring zaman dulu gitu, ketika kita sama-sama guru. Ketika berkumpul se-Indonesia begitu, dari Manado, dari Papua, dari Aceh dan sebagainya, bukan membahas materi pelajaran, ya, tapi membahas berapa honor di sana gitu. Nah jadi seorang guru masih berpikir transaksional, ya, tapi itu zaman dulu ya, zaman sekarang mungkin tidak lah ya. Dan guru pun harus bahagia. Nah ini kata kuncinya. Sekarang menjadi sangat penting bahagia karena bisa mencegah penularan COVID-19 katanya. Kalau kita happy, daya imun kita bagus. Ya. Tapi seorang guru pun ternyata harus punya kebahagiaan, ya. Punya rasa senang, ya, sehingga ketika berhadapan dengan siswa pun wajahnya sudah berseri-seri. Ya. Mau tadi turun dari angkot keserempet motor, lagi nunggu ojek, ada kubangan air disemprot oleh angkot, ya kita kecipratan, tapi ketika masuk kelas kita harus terlihat bahagia supaya frekuensi kita dengan siswa juga nyambung gitu. Ibu dan Bapak, seperti itu gambarannya ya, gambaran terkait dengan penerjemahan terhadap filosofinya Ki Hajar Dewantoro. Demikian Ibu dan Bapak, dan slide kita diakhiri dengan jayalah guru penggerak. Kita semua Bapak Ibu, jadi Ibu dan Bapak bukan guru biasa, ya, tapi guru-guru yang luar biasa. Ibu dan Bapak, demikian mungkin yang dapat disampaikan, mengingat waktu jua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak tepat, tolong dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian, dan mudah-mudahan kita semua sehat sentosa. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.